welcome to Marjan. Mari jajan. Sekarang kita ada di Pasar Kota Gede. Ngapain sih Dip kita di sini? Gak tahu. Gak jelas banget sih lu. Enggak. Jadi gue mau ngajakin lo ke salah satu pembuatan kue khas Kota Gede. Kue apa tuh? Namanya kue kembang waru. Ini dia. Oh ini Dip. Nah, yuk langsung aja kita gas ke tempatnya. Cus. Nah, sekarang kita udah ada di tempatnya. Ini dia. Nah, ini dia kue kembang warunya. Wah, kita cobain nggak sih? Ini gila, enak banget. Ini sayang banget gak sih kalau misalkan cuma kita doang yang nyobain. Iya bener, gimana kalau kita ngajak orang lain buat nyobain kue ini? Boleh tuh, mana ya? Oh itu deh, kita samperin sana yuk. Boleh? Ayo. Yuk. Boleh minta waktunya sebentar gak? Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Entin. Nama saya Mila. Trianggi Pradana. Trianggi. Banyak di sini kerja atau kuliah? Kerja. Kuliah. Mas biasanya suka kuliner atau jajan-jajan gitu nggak sih? Lumayan seneng. Ya, Lumayan ya suka. suka ya. Sebelumnya Mas tahu gak sih kue kembang waru? Baru dengar pertama kali. Baru dengar kali Baru ini. sih. Dengar kali ini. Nah kebetulan nih Mbak, ini ada kue. Warna ini Nah jadi coba Ya. bisa dipegang Mas. Nah itu namanya tuh kue kembang waru. Nah kue ini itu ada dari zaman Kerajaan Majapahit. Ini udah mulai produksi dari tahun 45. Kue kembang waru ini adalah kue khas dari Kota Gede. Boleh dicoba Mas? ya mungkin Gimana Mbak? Enak. Nah, suka nggak sih Mbak tekstur yang kayak gitu? suka. Enak. Enak. Teksturnya gimana Mas? Kayak apakah suka dengan kue yang tekstur kayak gini gitu? Lumayan suka. Lumayan suka ya? Oke. Rasanya kayak gimana? Maksudnya ke manis, manisnya ke manis banget atau pas semuanya? Pas semuanya. Oke. Oke Mbak, makasih banyak ya udah ngeluangin Ya. waktunya buat kita gitu. Sama-sama. Iya, dadah. Thank you, Thank you. Di Kampung Bumen, RT 23, RW 06, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta, terdapat sebuah toko yang diberi nama Roti Kembang Waru Pak Bas dan Bu Gidah. Nama Bu Gidah ini merujuk kepada istri Pak Bas yang turut berperan dalam usaha roti tersebut. Tempat tinggal Pak Bas menjadi pondokan indah di tengah lingkungan yang penuh kehangatan di Kota Gede, menciptakan kisah unik dari toko roti mereka. Nama saya Pak Bas, singkatannya panggilannya Pak Bas. Nama lengkapnya, nama kecil Pak Basiran. Kemudian nama setelah nikah, Basiran Basis Hargito. Dipanggil Pak Bas gitu saja. Ini saya cerita ya, kembang waru itu termasuk makanan khas dari Kota Gede. Berhubung saya sebagai pandemen budaya Jawa, ini saya akan tembangkan, lembang. Lembang itu nyanyi Jawa, lagu Jawa, tembangnya pocong. Roti waru, roti zaman tempo dulu, kerajaan Mataram, Panembahan Senopati, yang ternyata masih terkenal sekarang. Roti kembang waru menjadi keunikan yang melambangkan Kota Gede. Pada masa lalu, Kota Gede terkenal sebagai tempat berdirinya Keraton Mataram Senopati, mendapatkan reputasi yang merentang ke berbagai tempat. Setiap acara kerabat keraton selalu memesan roti kembang waru ini.
Keberadaan roti ini berkaitan dengan dekatnya keraton dengan pasar pada masa lalu, di mana belum ada bangunan peneduh atau kios, hanya dihiasi oleh pepohonan seperti taluk, beringin, dan waru. Pohon waru meski tumbuh cepat, tidak produktif dan tidak pernah berbuah sepanjang sejarahnya. Masyarakat melihat kembang waru sebagai sesuatu yang mudah ditiru dalam hal bentuk dan juga warna. Mengapa Kota Gede kok dikatakan Mataram? Mataram itu juga singkatan. Ma itu masyarakat, ta itu takwa, ram itu ramah. Jadi Mataram itu masyarakat takwa dan ramah. Kemudian roti kembang waru. Roti itu singkatan ROTI, rasa orisinil tetap istimewa, kue kualitas unggulan enak. Juga kembang waru ada makna yang tak otak-atik gaduk sesuai dengan zaman sekarang. Kembang waru, kembalilah bangsaku wajibnya rukun, karena senjata yang paling ampuh adalah persatuan dan kesatuan. Wong Jawa iki gotong royong, guyub rukun, mungkin emong, jen kinajenan dan sebagainya, itu filosofi Jawa. Kuwi bahane brungono gandum, isih nggunakake tepung ketan, gula pasir kena, gula klapa kena, gula batu kena. Kemudian telur, nek mbiyen ndok pitik kampung. Saiki golek ndok pitik kampung 10 kilo angel banget, dadak ngoyak-oyak pitik le arep mendok. Sekarang pakai telur boiler atau telur lehor. Sebab gandum kuwi produksi dari luar negeri. Setelah gandum masuk di Indonesia, kita beralih pakai gandum. Ditambah bumbu-bumbu penyedap. Cara pembuatannya juga masih tradisional, pakai areng. Karena apa? Karena kan tempat saya itu sering dikunjungi turis-turis dari luar negeri. Turis itu kalau ditunjuki atau dipameri alat-alat yang modern tidak heran ora gumun. Lo seneng sing sederhana nganggo areng. Engko melu praktek nyuguhke ke omah mah mereka tertawa berbahak-bahak. Mulai bikin kembang waru itu tahun 1983. Sebelum kita menggeluti roti itu, Bumen ki biyen terkenal sebagai industri rumah tangga terdiri dari kaleng, sekoblek, ono kompor, ono lampu, ono soblok, ono ember, ono ceret. Ini terbuat dari kaleng. Tiap anggota disuruh bikin menurut porsinya masing-masing. Oleh jatah satu hari itu 10 kilo, nanti mereka disuruh setor hasil produksi masuk dalam koperasi. Nanti yang memasarkan bahannya itu, memasarkan hasil kerajinan itu koperasi. Pada tahun 1965, koperasi mengalami pembubaran akibat situasi politik yang tidak menentu. Akibatnya, banyak warga sekitar yang memiliki tanggungan keluarga menjadi pengangguran. Namun, sebagai respon terhadap pembubaran tersebut, 25 orang dari masyarakat berkumpul dengan tujuan menggali kembali kekayaan nenek moyang mereka. Dari pertemuan itu, terbentuklah kelompok bernama Roti Kembang Waru Purbuarum. Kelompok ini akhirnya dikenal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mendapatkan bantuan pinjaman bunga lunak setiap tahunnya, karena dianggap memiliki administrasi terbaik di antara kelompok-kelompok sejenis. Namanya bisnis, usaha, ya bisnis makanan, bisnis kerajinan. Ya musuhnya cuma temannya sendiri, melu nyambut gawe, melu gawe. Lemu nih melu gawe, tapi menyerap ilmu toh. Nah, ini pembeli ki ya werna loro, konsumen langsung sama bakul. Nek konsumen cari yang kualitas, nah bakul golek padine sing akeh. Pak Bas selalu menjaga agar roti kembang waru yang diproduksi olehnya tidak tersebar di pasar, warung, atau toko roti.
Apabila produk tersebut ditemui di tempat-tempat tersebut, dapat dipastikan bahwa itu bukan hasil buatan Pak Bas. Fokus utama Pak Bas adalah melayani konsumen langsung, karena menurutnya konsumen langsung mencari kualitas, berbeda dengan pasar atau tempat jajan lainnya yang lebih mengutamakan kuantitas. Aku urip sederhana sing wis rada cukup, iso ngenehi anak putu, iso bantu masyarakat, aku wis seneng. Saya tidak menyebut arep ngingu karyawan sing ngene. Sok gawe pabrik sing ngene, tidak. Saya cuma ingin melestarikan supaya peninggalan nenek moyang kita yang perlu dilestarikan jangan sampai punah. Saya sudah membuat regenerasi anak saya bikin roti kembang baru. Tapi mereka titip di warung-warung dan toko-toko. Sebelum menggeluti roti, saya itu sudah dikenal masyarakat luas. Karena apa? Karena semenjak tahun 60-an itu saya sudah terjun di dalam dunia seni dan budaya. Maka pada waktu dulu nek juga dagelan Pak Bas Kota Gede, Pak Bas ya saya di Sleman, di Wonosari, Gunung Kidul, daerah Bantul, mesti ambil saya. Gimana rasanya? Rasanya tuh dominan manis, kayak pernah nyobain gitu sebelumnya. Enak, lembut, terus manis. Rasanya sih enak gitu. Rasanya kayak seperti menjadi Iron Man kayak aku makan ini. banget sih kayak gitu. Definisi enak lah pokoknya. Terus tekstur kuenya gimana? Oh, lembut. Mbak suka nggak sih tekstur kue yang kayak gitu? Suka sih, tapi agak kenyal gitu. Nah, terus kayak ngerasa rasanya udah familiar nggak sih kuenya? Kayak pernah nyobain atau gimana? Iya, kayak nyobain kue-kue biasanya gitu. Apa kayak pernah makan gitu di Javu pas makannya. Nah, gitu. Ini baru pertama kali sih nyobain, Mbak. Apa namanya? Kembang waru ya? Ya, ini kue kembang waru. Tapi overall Mbak suka? Suka sih. Suka sih sama kuenya gitu. Teksturnya juga enak. Nah, itu dia tadi salah satu makanan khas dari Kota Gede. Kalian tertarik untuk nyobain? Jangan lupa datang ke... Kalian bisa cek di map dengan ketik aja di kue kembang waru Pak Bas. Nah, di situ kalian bakalan bisa temuin alamatnya. Jangan lupa untuk mencoba. Kami dan kru pamit undur diri. Bye.